Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu semua. Di sini izinkan saya untuk melakukan diseminasi calon guru penggerak tentang materi budaya disiplin positif Bapak Ibu. Sebelum dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dipersilakan. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Eh, dalam nuansa malam minggu nih. Di sini kita sama-sama belajar nih. Tidak ada yang saling menggurui. Jadi mohon masukan, kritik dan sarannya kalau ada yang salah. Belum terlihat Bapak Ibu PowerPoint-nya nih. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak Idris. Terima kasih Pak Desta. Jadi ini adalah hasil nyata saya tentang budaya disiplin positif di modul 1.4 Bapak Ibu. Nah, pernah tidak Bapak Ibu memiliki pengalaman ketika menghadapi murid yang bermasalah di kelas dan ketika kita berusaha untuk mencari cara untuk mengatasi permasalahan tersebut dan membuka komunikasi dengan murid namun tidak efektif dan murid cenderung untuk menutup diri. Lalu usaha apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk bisa mengatasi hal tersebut? Pernah atau tidak Bapak Ibu? Pernah, Pak. Pernah Ibu Tiang. Lalu usahanya apa Bapak Ibu yang dilakukan? Saya mulai melakukan pendekatan, Pak. Kira-kira mereka ingin seperti apa? Gitu. Nggih, nggih, pendekatan. Dari hati ke hati dulu, Pak. Oh, dari hati ke hati ya pendekatannya ya. Jadi berupa ada usaha untuk upaya mengenal ya. Lalu jawab pertanyaan ini Bapak Ibu. Ketika murid tersebut akhirnya mau menjawab pertanyaan Bapak Ibu, kalau iya apa alasannya ya? Apakah murid tersebut memilih tetap diam? Kalau ya kira-kira apa alasannya? Kemudian dalam peristiwa tersebut sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol membuka menutup? Oh ini masih salah Bapak Ibu. Ya ini harusnya untuk daring ya, tapi untuk luring. Nah, usahanya apa Bapak Ibu? Anak itu kira-kira ketika kita tanya anaknya kooperatif mau bicara, terus kemudian adakah upaya mereka untuk resist ya, untuk menolak, untuk memilih tetap diam Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu, ada yang mau berbagi tentang pengalamannya berkomunikasi dengan murid yang menghadapi masalah ya, khususnya ya. Monggo Bapak Ibu, atau mau ditulis di komentar? Saya, Pak Guru. Oke, monggo Bu. Nggih, saya punya murid itu anaknya pendiam. Di kelas diam saja, pasif gitu, Pak. Terus seperti tidak tertarik dengan pelajaran, ngantuk. Oh, Ketika begitu. saya tanya, ternyata anak ini sebenarnya anak kinestetik dan lebih suka kegiatan outing kelas. Jadi karena kebetulan saat itu jam terakhir, saya mencoba melakukan outing kelas dan alhamdulillah pembelajaran jadi lebih menyenangkan, anaknya lebih bersemangat. Oh, oke. Jadi kasusnya itu anaknya eh, pasif nih, berdiam di kelas nih ketika pembelajaran nih. Kemudian ada upaya dari Bu Tia untuk tahu kebutuhan muridnya apa, lalu berusaha untuk mengakomodir gaya belajarnya seperti itu. Kemudian anaknya aktif gitu Bu. Nggih, Pak, itu pengalaman saya. Oke, terima kasih Bu Tia. Monggo Bapak Ibu yang lain, barangkali ada pengalaman yang ya yang hampir sama dengan Ibu Tia, bisa di sharingkan di sini.
Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nih, dari pengalaman Butia tadi sebenarnya kita bisa melihat ya bahwa misalnya bagaimanapun murid itu ternyata yang memegang kontrol dari koneksi yang kita lakukan, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser, selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita sebagai guru memang punya kewajiban untuk mengontrol ya, apalagi di pembelajaran Bapak Ibu. Namun, tindakan mengontrol murid itu termasuk ilusi Bapak Ibu. Jadi, kita itu tidak bisa sepenuhnya mengontrol murid yang ada di kelas maupun di luar kelas. Adapun, jika kita bisa menguasai murid itu hanya karena mereka mempersilahkan kita untuk mengontrol mereka dalam jangka waktu tertentu atau dalam hal-hal tertentu Bapak Ibu. Kemudian nomor 2, ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif itu bermanfaat. Penguatan positif itu atau bujukan seperti memuji, seperti memberikan penghargaan secara verbal merupakan kontrol juga sebenarnya. Usaha untuk mempengaruhi murid melakukan sesuatu atau perilaku tertentu akan membuat mereka tersadar. Ya, carinya mencari jalan atau logika alternatif untuk menolak bujukan kita seperti itu. Jadi upaya kita untuk ayo begini, ayo begitu itu nanti akan membuat mereka itu mikir selanjutnya. Bahwasanya kok terus-terusan seperti ini, akhirnya mereka itu akan cenderung untuk berbohong. Nah, yang ketiga itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menyelamatkan karakter. Yang ketiga ini eh, berkesinambungan dengan yang nomor 1, Bapak Ibu. Kalau penguatan positif saja kadang tidak bekerja, apalagi kritik dan membuat orang merasa bersalah itu justru membuat mereka mengalami yang namanya kegagalan identitas, sehingga mereka akan menaruh cap pada diri mereka, mereka merasa bersalah, berpikir bahwa saya itu tidak benar di mata guru tersebut, Bapak Ibu. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ini jelas kembali ke nomor 1 tadi, kita itu tidak memiliki kontrol sepenuhnya terhadap murid. Selama efektif dan tidak dilakukan dalam jangka panjang, tidak masalah. Karena kalau lama-lama akan mengakibatkan distorsi hubungan antara guru dan murid sebenarnya. Lalu yang ke slide selanjutnya, apa itu disiplin Bapak Ibu? Apa makna kata disiplin bagi Bapak Ibu semua? Monggo dijawab. Taat dengan aturan atau kesepakatan kayaknya, Pak. Taat terhadap peraturan dan kesepakatan. Nah, itu jawaban dari Pak Desta. Monggo yang lain Bapak Ibu, apa itu disiplin? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Monggo Bapak Ibu. Disiplin, apa itu disiplin Bapak Ibu? Mengikuti peraturan, Pak. Mengikuti peraturan, ya hampir-hampir sama ya. Secara berkesinambungan, Pak. Jadi selain mentaati peraturan itu terus menerus gitu, Pak. Selalu taat, tidak pernah melanggar. Jadi berkesinambungan. Mentaati peraturan secara kontinu ya. Terus menerus seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Kalau nggak ada saya lanjutkan nih. Jadi disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara seperti ini Bapak Ibu. Ada pernyataan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah ada disiplin yang kuat Bapak Ibu. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja kalau kita tidak bisa cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di
dalam suasana yang merdeka. Dikutip dari Ki Hajar Dewantara ya. Jadi disiplin itu motivasinya ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi dari diri sendiri yang dinamakan self disiplin itu tadi adalah motivasi intrinsik. Kemudian yang dari luar, dari aturan yang dibuat, dari anjuran orang, seperti itu motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Kalau menurut saya pribadi, disiplin itu memerdekakan Bapak Ibu. Jadi disiplin itu misalnya contohnya kalau saya dulu disiplin belajar matematika, maka saya akan merdeka dari eh, soal-soal yang sulit seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya disiplin menggambar, mungkin saya jangan jadi seniman sekarang. Nah, ini ada slide tentang 3 motivasi Bapak Ibu. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas? Apakah Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda? Atau Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, orang yang berusaha bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri dan teladan bagi murid-murid Anda. Nah, itu yang di garis tebal itu jenis 3 motivasinya Bapak Ibu. Yang mana Bapak Ibu? Kira-kira silakan dihayati dulu, menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, atau menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Motivasi manakah yang kuat mendasari tindakan Bapak Ibu? Monggo yang mau menjawab. Bapak mau diketik di kolom komentar? Semuanya, Pak. Semuanya. Semuanya. Terutama nomor 2 sepertinya. Saya mengharapkan imbalan di hari Senin. Oh gitu. Orang yang paling bersemangat di hari Senin ya. Mendapatkan Nomor 3 ya Pak ya. Oh, menghargai nilai-nilai. Ganti lagi nomor 3 sekarang. Ada yang lain Bapak Ibu? Monggo. Kira-kira ya dihayati saja. Saya mungkin yang pertama Pak, daripada ruwet gitu ya, mending datang tepat waktu begitu Pak Isin. Oh begitu, daripada ruwet nih. Nah menurut Bapak Ibu, ketiga jenis motivasi yang disebutkan tadi, kalau tadi Bapak Ibu sekarang motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari secara mayoritasnya anak-anak Bapak Ibu? Ini saya kembalikan ketiga motivasi tadi. Nah, yang mendasari perilaku anak-anak kita di sekolah Bapak Ibu. Kira-kira yang mana? Sepertinya ketiga-tiganya Pak, tergantung siswanya. Nggih. Oh ya, ketiga-tiganya ya, tergantung siswanya yang mana. Tapi secara mayoritas pasti adalah yang mana. Monggo ada pendapat yang lain, Bapak Ibu. Ini kan wali kelas semua ya. Mengamati Pak. Nah, lalu di sini kita akan belajar tentang hukuman atau konsekuensi. Bisa dibaca Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku di pelajarannya. Di buku pelajarannya pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Iva meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kira-kira yang dialami oleh Iva merupakan hukuman atau konsekuensi? Monggo dijawab Bapak Ibu. Yang mana? Konsekuensi Pak. Nah, dari Butia konsekuensi. Ayo Bapak Ibu yang lain.
Kira-kira yang mana yuk? Sama, Pak. Sama? Sama Pak Is. Nah, mari kita lihat apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Hukuman bersifat satu arah, tidak terencana atau tiba-tiba berupa fisik dan psikis. Kalau konsekuensi, buah dari kesepakatan Bapak Ibu, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, itu tentang bedanya hukuman dan konsekuensi. Jadi, konklusi dari cerita Iva tadi kira-kira yang mana? Hukuman atau konsekuensi? Berpindah ke hukuman sepertinya, Pak. Berpindah ke hukuman ya. Kira-kira disuruh ke depan kelas, memegang hidung, tertawakan karena melibatkan fisik dan psikis, jadinya termasuk hukuman nih Bapak Ibu. Bukan lagi konsekuensi kan? Ada pendapat lain? Iya, Pak, mengacu ke psikis. Kan dia malu, Pak. Baik. Jadi hukuman ya. Kita sepakati kisah tadi sebagai hukumannya. Nah, ternyata tidak melulu hukuman secara konvensional Bu ya. Biasanya kita lakukan dalam menghadapi murid yang bermasalah, tapi ada yang namanya dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Penghargaan juga ternyata bersifat menghukum. Pendapat dari Alfikon, semoga tidak salah baca ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, itu pendapat dari Alfi Konbu. Nah, kemudian wawancara ICD Annual Conference ya kepada Alfikon mengumpulkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku Bapak Ibu. Kita memberikan penghargaan, hukuman itu upaya kita untuk mengontrol sebenarnya. Dan cenderung untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kon selanjutnya juga mengumpulkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang, Bapak Ibu. Nah, ini ada berapa? 7 ya. Tentang penghargaannya menghukum ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, sampai dengan menghukum Bapak Ibu. Penghargaan kalau dilakukan, ini poin 1, 2, dan 3 sebenarnya ya. Secara garis besar saya tarik adalah tentang ketergantungan atau kecanduan terhadap penghargaan itu sendiri Bapak Ibu. Kalau jangka pendek sih nggak apa-apa, namun jangka panjang akan membuat anak itu motivasi untuk belajarnya ternyata berubah dari belajar untuk kebutuhan diri sendiri. Sekarang asumsinya saya belajar untuk mendapatkan hadiah, sedangkan nomor poin 4, 5, 6 itu untuk penghargaan untuk menurunkan ketepatan kualitas dan kreativitas mereka karena motivasi yang salah, karena penghargaannya diberikan secara jangka panjang. Jadi anak-anak itu cepat berpuas diri seperti itu Bu. Pokoknya tugas selesai nanti dapat penghargaan seperti itu. Tugas asal-asalan seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir adalah penghargaan. Kalau Bapak Ibu ingat dulu kita itu pernah merasakan di rapotnya kita ada ranking Bapak Ibu ya. Diurutkan dari ranking 1 sampai ranking berapa gitu. Kalau untuk anak yang berprestasi secara akademik, maka ranking itu kalau ranking 1 sampai 10 ya, misalnya kan anak senang gitu, tapi kalau ranking di atas itu Bapak Ibu, apalagi dulu itu kalau ada misalnya orang tua ngambil rapot dipanggil gurunya paling belakang itu kan sudah pasti rapotnya nilai rankingnya terakhir, itu kan menghukum anak-anak yang secara akademis kurang. Nah, penghargaan sesungguhnya adalah ketika kita bisa melihat senyum, kebahagiaan, dan kepuasan dari murid-murid kita yang tercerahkan dan terlepas dari ketidaktahuan yang membelenggu mereka. Penghargaan
penghargaan sesungguhnya adalah anak yang akhirnya mendapatkan hasil dari pembelajaran Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan punya mapel favorit apa gitu Bu, yang dulu itu sebenarnya suka, kemudian akhirnya belajar, jawab soal-soal, dan benar, seperti itu hasil dari belajar. Monggo Bapak Ibu, bisa sharing Bapak Ibu. Pernah Pak, terutama kalau kasus soal-soal matematika, akuntansi, prosesnya kan lama. Kalau nanti sampai akhirnya ketemu jawabannya dan betul, itu rasanya senang sekali. Nah, itu yang dimaksud dari penghargaan sesungguhnya Bu. Jadi kita harus bisa menjelaskan kepada anak bahwa penghargaan dalam belajar itu adalah mengentaskan mereka dari ketidaktahuan. Nah, sekarang ayo Bu, kita main Kahoot ya. Mari kita coba. Silakan buka Chrome, kemudian ketik kahoot.id dan klik play. Nanti kodenya akan saya bagi Bapak Ibu. Sementara saya keluar dari PPT dulu ya. Linknya mana Pak? Nah, sebentar saya buka dulu ini. Nanti akan saya bagikan juga di kolom komentar. Untuk kodenya nunggu dulu nih. Bentar nih. Slide. Pinnya mana Pak? Oke, sebentar Bu. Sudah. Masukkan pin ini. Ya, benar, masuk ke Kahoot ya. Nah, ini loading. Sudah terlihat kan Bapak Ibu? Sudah ya? Bentar, masih loading. Klasik start. Nah, ini gameplaynya Bapak Ibu. 563 738. Bisa dimasukkan ya. Sudah bisa Bapak Ibu? Coba saya copy ya. Sebentar Bapak Ibu. Nah, itu linknya Bu. Bisa nggak ya? Oh, sudah ada 4 yang masuk ternyata. Nani, Ayah, Destro, dan Asia. Ya Bapak Ibu, saya masih menunggu. Pak, bisa kirim WA juga Pak. Mau kirim ke WA juga Bu? Ya. Masuk rekaman dah ini WA. Sebab apa Mas? Nah, itu linknya sudah saya kirim ke WA ya, bisa dicek ya. Bapak Ibu, masih ada 4 orang yang baru bergabung ini.
Ya, 2-3 menit lagi kita mulai. Adakah yang masih berkendala masuk ke Kahoot? Nah ini, aduh, Miftah cantik sudah masuk ke room ya. Masih 5 orang, ayo Bapak Ibu. Oh, ada yang keluar kan? Asia keluar ya, Asia tadi ya. Nunggu. Masih saya tunggu. Iya, Pak Kris sudah masuk. Sebentar lagi kita mulai. Jadi nanti intinya Kahoot-nya pertanyaan-pertanyaan tentang pemahaman Bapak Ibu akan hukuman, konsekuensi, dan penghargaan tadi. Nah, kita mulai saja. Go. 3, 2, 1. Benar atau salah? Menulis 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah adalah konsekuensi. Benar atau salah? Benar ya? Saya salah setting. Maaf Bapak Ibu. Nomor 1 Ayah yang jawab benar, yang lain masih salah ya. Tuh. Kayaknya saya salah. Soal kedua, benar atau salah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah hukuman. Benar atau salah? Benar nih. Jadi seperti yang dibahas tadi, kalau aktivitas mempengaruhi fisik ya dan psikis dinamakan hukuman. Nah, kali Bapak Ibu menjawab benar banyak ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis adalah hukuman. Benar atau salah? Membersihkan coretan, kata kuncinya ya salah ya. Konsekuensi. Untuk tanggung jawabnya ya, mencoret ya harus membersihkan seperti itu. Bu Ayah menjawab benar 3 kali berturut-turut. Murid diminta untuk push up 15 kali jika tidak menggunakan masker ke sekolah adalah hukuman. Benar atau salah? Wes, semakin cepat menjawab ya dan semuanya benar. Bagus Bapak Ibu. Melibatkan aktivitas fisik ya, push up kata kuncinya. Nanti masuk ke hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah hukuman. Benar atau salah? Salah ya. Konsekuensi ya. Untuk tanggung jawabnya adalah ganti ya. Barang yang bukan miliknya ya. Nasi Ayah di atas berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman adalah konsekuensi. Berjemur. Kalau di pantai mungkin bukan hukuman ya, tapi penghargaan ya. Ini di lapangan jam 12 siang ya. Bu Miftah naik. Kali ini Bu Ayah turun ya karena jam salah mungkin. Pertanyaan kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah adalah hukuman. Mudah. Oh, cepat sekali Bapak Ibu jawab sekarang. Mantap Bapak Ibu, masih ada yang salah ternyata.
Bu Miftah masih memimpin klasemen ya Bapak Ibu, masih dalam soal benar atau salah berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki ya, kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan dalam hukuman. Nah, benar Bapak Ibu, hukuman hampir sama dengan kisah Iva tadi ya. Benar atau salah menumpahkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat pembelajaran ada konsekuensi? Membersihkan tumpahan air. Wes, semakin paham ya Bapak Ibu ya, semakin cepat menjawabnya ya. Semakin ahli, Pak. Semakin ahli. Semakin tunggu-tunggu Senin. Wah, paling bersemangat di hari Senin. Ada apa sih Bu hari Senin itu? Kehilangan 10 menit istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat dan tertinggal pelajaran salah menit. 10 menit. Apakah hukuman? Salah ya Bapak Ibu ya. Konsekuensi ya. Karena dapat diukur ya hukumannya ya. Kalau kalian terlambat 10 menit ya harus menggantikan setelah 10 menit. Kecuali terlambat 10 menit terus kita guru berdiri di depan kelas atau push up itu. Ini teks Bapak Ibu. 6 penghargaan ini. Pada waktunya salah setting ya, maaf Bapak Ibu ya. Hanya 10 detik ya. Ya maaf, salah setting saya. Iya Pak, belum selesai bacanya. Iya, yes, nggak apa-apa sebisanya aja Bu. Teksnya banyak ya, waktunya sedikit. Nah, penghargaan, merasa iri ya, itu kata kuncinya. Monggo Bapak Ibu, merusak hubungan ya, nggak apa-apa wes. Salam ada di saya Bapak Ibu. Ucapannya mengurangi kualitas ya, karena acuannya adalah kepuasan diri ya, karena diberi penghargaan sehingga mereka kerja seadanya. Yang terakhir Bapak Ibu, nah sudah terbaca sebenarnya jawabannya. Ya benar, ada kata kuncinya ya tentang kreativitas ya. Itulah tadi tentang hukuman, konsekuensi, dan penghargaan Bapak Ibu. Nomor 3, Pak Kris. Nomor 2, Pak Desta. Nomor 1, tentu saja Bapak Guru. Nggih. Bapak Guru. Iya Bu. Saya mau tanya, tadi waktu yang 4 pilihan itu ya, kenapa saya kan menggunakan HP? Pertanyaan enggak muncul Pak, jadi saya tidak bisa menjawab. Oh, begitu. Koneksi mungkin ya, koneksi internet Bu ya? Itu termasuk konsekuensi HP ya Bu. Di laptop saya ya nggak ada itu, nggak ada pertanyaannya mulai pertama. Konsekuensi juga kah itu? Iya. Jangan sambil nyambi setrika ya Bu. Nah ya Bu. Makanya koneksi internetnya tersita untuk setrikaan. Saya tutup dulu ya. Sudah masuk ke Sampun, Pak. Oke. Terima kasih Pak. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan sekolah atau kelas? Banyak dari Bapak Ibu wali murid ya? Wali kelas Sudah Pak. Sudah Pak. Nah, keyakinan sekolah biasanya seperti ini Bapak Ibu. Kalimat yang mudah diingat, abstrak, tidak terlalu panjang, seperti itu Bapak Ibu. Bersama ya, mungkin
isi kontennya ya. Nah, tentang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, sebetulnya karena mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka Bapak Ibu. Nah, misalnya sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau makan gara-gara apa Bapak Ibu? Karena lapar, Pak. Dan kalau minum, Haus. ya seperti itu ya Bapak Ibu. Karena ingin, Pak. Karena ingin. Jadi analogi kebutuhan dasar manusia itu tadi ya. Nah, ini ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Misalnya sekarang ada contoh ini. Anak keluar kelas biasanya gara-gara apa sih, Bu? Permasalahan seperti itu. Pernah, Pak. Pernah ada masalah seperti itu nih. Kemudian Mereka izin ke toilet, Pak. contoh kasusnya itu izin ke toilet misalnya. Itu kebutuhan dasar apa Bu yang ingin dipenuhi Bu? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Ke kamar mandi untuk bertahan hidup ya masuk akal sih. Tapi kayaknya bukan itu. Nah, kalau misalnya anak itu keluar saat jam pembelajaran gitu, Kebebasan, Pak. bebas, Kesenangan. kesenangan ya bisa macam-macam ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kalau anak usil, di kelas caper, ganggu teman-temannya gitu Bu. Rame ketika pelajaran, tapi nyimak sibuk sendiri. Nah, itu kira-kira mereka memenuhi kebutuhan dasar manusia yang mana Bapak Ibu? Yang mana? Mungkin itu karena caper ya, Pak. Jadi saya rasa itu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ya. Tak boleh Semoga- lihat. Aduh dia. Dia mau diperhatikan, Pak. Saya setuju pendapatnya dia. mau diperhatikan tak Bu? Lanjut. Saya sudah diperhatikan, Pak. Oh, restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif Bapak Ibu, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Seperti itu Bapak Ibu, dan membantu untuk kembali menjadi orang yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jalsem 096 Bapak Ibu. Nah, ini tujuannya restitusi Bapak Ibu. Memulihkan dirinya setelah berbuat salah, memiliki disiplin positif dan mengevaluasi apa yang bisa dilakukan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Restitusi membuat mereka bertumbuh menjadi manusia yang paham akan konsekuensi dan tanggung jawab. Nah, restitusi itu untuk menciptakan disiplin positif Bapak Ibu ya. Membantu mereka itu tidak selalu larut dalam permasalahan, tapi mereka itu tahu lah, minimal tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka berbuat salah. Seperti itu Bapak Ibu. Dan restitusi tujuannya untuk memenangkan kedua pihak. Nah, kita sebagai guru itu dalam melakukan restitusi itu punya posisi kontrol Bapak Ibu. Yang satu sebagai penghukum, guru sebagai pembuat masa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer Bapak. Dari posisi-posisi ini kita lihat ini Bapak Ibu kesulitan membaca ini terlalu kecil. Ada 5 posisi kontrol yang tadi, kemudian motivasi Bapak Ibu menghindari hukuman ya, 3 motivasi tadi yang sudah dijelaskan di awal. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu melihat tabelnya semakin ke kanan adalah semakin menunjukkan kita posisi ideal sebagai guru dalam melaksanakan restitusi. Di sebelah kiri ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, karena
Restitusi tadi tujuannya adalah sebagai membantu mereka ya, menemukan solusi, membantu kembalinya identitas diri mereka. Nah, ini posisi kita yang ideal. Lima posisi kontrol tersebut sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, karena dengan manajer kita dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid itu bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ini adalah poin yang penting Bapak Ibu. Karena kesalahan yang dapat diterima dan diambil pelajarannya adalah ketika anak itu tahu apa masalahnya dan solusinya seperti apa. Ini segitiga restitusi. Tahapannya ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. 3 runtutan alurnya restitusi Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Sampai sini dulu. Apa itu menstabilkan, apa itu validasi, apakah itu menanyakan keyakinan? Tidak ada? Bapak Ibu. Saya lanjutkan, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser ke identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini kalimat-kalimat yang diucapkan Bapak Ibu ya ketika kita melakukan upaya untuk menstabilkan identitas mereka. Misalnya anak rame di kelas, bertengkar, apapun itu. Kemudian kita menstabilkan identitas adalah contohnya seperti mengajak mereka keluar agar ketika dalam prosesnya mereka tidak merasa terhakimi oleh teman-temannya misalnya, dan membuat mereka paham bahwa salah itu hal yang manusiawi Bapak Ibu. Nah, validasi tindakan yang salah, upaya kita untuk menanyakan kepada mereka tentang perbuatan yang mereka lakukan itu berbenturan dengan apa, apakah itu hal yang benar atau salah. Tindakan yang dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu Bapak Ibu. Nah, tentang kebutuhan dasar manusia tadi, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respons menjadi proaktif. Jadi membuat mereka aktif untuk mencari Bapak Ibu, memahaminya, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Seperti yang dilakukan oleh Bu Tia tadi, tentunya di dalam kelas ada anak yang pasif, ada anak yang ngantukan, ada yang nggak senang sama pelajaran, ditanyakan, kamu itu butuhnya seperti apa yang kamu mau. Ketika Bu Tia tahu alasan anak itu apa, terus ada upaya untuk Bu Tia untuk mengakomodir kebutuhannya sehingga mereka anaknya itu jadi aktif sekarang. Belajar itu menyenangkan. Nah, itu yang dilakukan Bapak Ibu. Tujuan, salah satu tujuannya seperti itu. Ini kata-katanya ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha, dan lain-lain Bapak Ibu. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan untuk memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak-anak untuk memunculkan motivasi. Kata kuncinya untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Sehubungan dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita buat, itu adalah norma-norma rambu-rambu di dalam kelas. Ketika ada anak salah itu kita tanya. Dengan melakukan hal tersebut seperti itu, misalnya kamu belum menunjukkan keyakinan kelas yang mana, keyakinan kelas yang kita sepakati, nanti anak itu akan mikir, oh iya, saya berbuat seperti ini tuh akhirnya dampaknya berbenturan dengan keyakinan kelas yang kita sepakati, yang kita yakini seperti itu. Jadi anak-anak itu tahu keyakinan kelas itu tidak hanya dipajang tapi untuk dihayati, dan itu yang selanjutnya akan kita lakukan. Dan kata-katanya ya, di bawahnya apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, nanti akan memunculkan pemahaman-pemahaman baru, keinginan yang dipahami oleh murid kita itu seperti apa, keinginan mereka seperti apa, kebutuhannya seperti apa secara konkretnya. Itu tujuan dari segitiga
restitusi Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Mungkin penjelasan saya terlalu cepat atau bagaimana Bapak Ibu? Takutnya terlalu lama ya. Ada yang ditanyakan, monggo silakan bertanya. Kalau enggak saya lanjutkan ya yang terakhir Bapak Ibu. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini seperti 6 poin ini. Tahu akan disiplin positif, motivasi perilaku manusia itu apa, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol kita ketika melaksanakan restitusi, dan yang terakhir tentunya melaksanakan segitiga restitusi itu sendiri. Jadi inilah inti dari diskusi kita selama kurang lebih 45 menitan ya Bapak Ibu. Monggo ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak ya, terima kasih Bapak Ibu. Sekian pemaparan saya nih. Kalau ada kurang lebihnya. Ibu yakin ada mau ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Luar biasa materinya Pak, sangat jelas, bisa dipahami, dan akan saya praktekkan Pak semua yang Bapak berikan tadi, matur nuwun. Ya, sama-sama kita praktekkan ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang disampaikan, boleh saya tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di luar diskusi kali ini Bapak Ibu. Intinya ya kita sama-sama belajar lah, tidak saling menggurui Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf mengganggu malam minggu Bapak Ibu semua. Tanpa Bapak Ibu kegiatan ini tidak bisa terlaksana dengan kalau begitu kegiatan kali ini mari kita tutupi dengan bacaan alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Bisa saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stikernya Bu ya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa di lain kesempatan waktu nih.